Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, kita memasuki tahun yang penuh kegembiraan, yaitu tahun baru. Semoga di tahun 2024 ini kita semua selalu dilindungi, memiliki umur yang panjang, dan tentunya sehat selalu. Dan tak lupa kita harus bahagia selalu di awal tahun 2024 ini. Nah, memasuki awal tahun ini, kita berjumpa lagi pada pertemuan ke-15, yaitu Before UAS. Kita ini termasuk pertemuan terakhir kita dalam mata kuliah Creative and Critical Thinking ini, di mana nanti kita akan mempelajari terkait mengaplikasikan pemikiran kreatif dan kritis pada kehidupan sehari-hari. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Eh, Hari ini kita mempelajari tentang mengaplikasikan pemikiran kreatif dan kritis pada kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih eh, pola pikir yang seperti ini mampu kita implementasikan pada kehidupan kita? Bagaimana manfaatnya? Untuk pertemuan sebelumnya, ke-14 itu kita udah mempelajari nih. Ke pertemuan ke-13 kita mempelajari bagaimana kreativitas dan kritis ini diterapkan pada ilmu bisnis, selanjutnya di ilmu teknologi, hingga akhirnya harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam ilmu bisnis, sebuah kreativitas dan kritis itu sangat sangat berpengaruh besar. Kenapa? Karena orang yang mempunyai mindset tujuannya untuk businessman atau entrepreneur, mereka harus memiliki daya tarik nih untuk para pelanggannya. Nah, untuk mendaya tarik mereka atau dia meningkatkan value mereka, maka mereka juga membutuhkan pola pikir yang kreatif. Nah, itu penting teman-teman. Di sini kita ambil pentingnya kreativitas, pola pikir kreativitas dan kritis dalam kehidupan dalam berbisnis. Nah, untuk pertemuan sebelumnya itu, ke-14, kita mengaplikasikan pemikiran kreatif dan kritis pada teknologi. Ternyata kalau kita cerna atau kita renungkan, meskipun terjadi perkembangan zaman atau perkembangan teknologi yang semakin canggih, ternyata berpikir kreatif dan kritis itu tidak dapat ditinggalkan, teman-teman. Oleh karena itu, mes oleh karena itu kita lihat nih, meskipun, apa namanya, bukan meskipun ya, terjadinya teknologi atau semakin canggihnya teknologi itu diciptakan karena pola pikir manusia yang kritis dan kreatif. Bagaimana itu bisa? Contohnya televisi bukan, contohnya mesin ketik yang saat ini udah berubah menjadi laptop, komputer, PC. Nah, itulah semacam hal yang unik ya teman-teman, karena kenapa? Ini mohon maaf Muhammad Rizal Fahrul Saputra, saya mulai langsung perkuliahannya. Nanti sambil lihat record di YouTube ya, atau nanti di-share di Siakat. Oke, nah kenapa penting nih teman-teman? Ternyata teknologi pola pikir kreatif dan kritis itu berpengaruh besar dalam perkembangan teknologi. Karena seseorang atau setiap manusia menciptakan step by step-nya teknologi saat ini sampai puncak-puncaknya teknologi ini, itu sangat membutuhkan pola pikir yang kreatif. Tidak bisa ada teknologi tanpa ada manusia yang mensistem kreativitasnya. Gitu, teman-teman. Jadi, dapat kita artikan, secanggih-canggihnya robot, dia tidak bisa sekreatif manusia. Nah, itu perlu diingat kenapa pentingnya pengaplikasian pemikiran kreatif dan kritis
pada teknologi. Nah, untuk perkuliahan pada hari ini, untuk pertemuan ke-15 ini, kita mengaplikasikan pemikiran kreatif dan kritis pada kehidupan sehari-hari. Penting nih teman-teman. Dari bisnis, teknologi, kita terapkan nih ke kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana nih eh, pola pikir kreatif dan kritis mampu berpengaruh besar pada kehidupan kita, gitu. Nih, hubungan berpikir kreatif dan kritis terhadap kehidupan. Nah, pertama, itu ada membuat hubungan yang bermakna atau making meaning connection. Meaning, making meaning connection ini yaitu antara individu dan konteks kehidupan nyata itu saling berkaitan, saling memiliki koneksi, sehingga individu akan merasakan bahwa belajar kreativitas dan berpikir kritis itu penting untuk masa depan. Nah, kenapa? Berarti yang pertama yang perlu kita ingat, hubungan berpikir kreatif dan kritis ini terhadap kehidupan, kita perlu nih making meaning connection. Kita perlu mengkoneksikan diri kita dengan kehidupan nyata kita. Bagaimana itu? Maka dalam hal menyusun tersebut, kita perlu berpikir kritis dan kreatif, teman-teman. Yang pertama itu. Yang kedua, itu ada melakukan pekerjaan yang signifikan, yaitu atau doing significant work. Bagaimana itu? Pekerjaan yang signifikan. Pekerjaan yang memiliki suatu tujuan, memiliki kepedulian terhadap orang lain, ikut serta dalam menentukan pilihan dan menghasilkan produk. Nah, kita ingat nih materi tentang pengaplikasian dalam bisnis. Pola pikir kreatif dan kritis itu dalam bisnis pengaplikasiannya. Di mana kita di dalam kehidupan juga kita perlunya kenapa? Ternyata kalau kita mampu nih hubungan pola pikir kritis dan kreatif terhadap kehidupan itu ternyata mampu membuat signifikan antara pekerjaan kita. Bagaimana itu terjadi? Bagaimana itu terjadi? Karena kita memiliki tujuan dalam hidup kita kan. Kalau kita memiliki tujuan hidup, kita peduli terhadap sosial kita. Apalagi kita ini memasuki society 5.0. Nah, selain teknologi, kita harus peduli akan sosial kita. Itu perlu, makanya dalam eh, kita sambung lagi dalam sebuah era itu, meskipun perkembangan zaman semakin canggih, meskipun perkembangan zaman berubah-ubah, ternyata pola kreatif dan kritis ini nggak bisa kita tinggalkan, teman-teman. Nah, di sini juga nyatakan, serta dalam menentukan pilihan, ikut serta dalam menentukan pilihan. Jadi, orang yang kritis itu mudah untuk menentukan pilihan karena dia memiliki poin-poin yang mana yang harus diambil. Sehingga dia mampu menghasilkan sebuah produk dalam bisnisnya atau dalam kehidupan sehari-harinya, dia mampu bermanfaat untuk orang lain, teman-teman. Gitu. Ini mengingatkan, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom siakat kita ataupun di WA grup ya teman-teman. Semisal ada yang ingin disampaikan, entah itu pertanyaan atau pernyataan, nanti disampaikan sebelum kita memasuki nanti masa tenang dan kita memasuki UAS gitu ya. Terus untuk selanjutnya yang ketiga, itu ada hubungan pembelajaran mandiri, yaitu self-regulate learning yang membangun minat individual untuk bekerja sendiri ataupun kelompok dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna dalam menggait antara materi ajar dan konteks kehidupan sehari-hari. Ternyata berpikir kritis dan berpikir kreatif ini mampu memberikan kita atau mampu mencapai tujuan kita dengan menggait antara kita nih perlu bahan.
kita flashback ya teman-teman. Flashback pada pertemuan awal-awal dulu bahwa dalam pola pikir kritis itu seseorang akan mengobservasi, dia akan mewawancarai, dia akan menyebarkan kuesioner dan lain sebagainya. Di situ kita ketahui ternyata dia membutuhkan sebuah bahan ajar, materi. Nah, disinilah pentingnya. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita juga perlu materi ajar dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, itu penting nih ternyata. Terus yang keempat, itu ada bekerja sama atau collaborating untuk membantu individu bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu mereka untuk mengerti bagaimana berkomunikasi atau berinteraksi dengan yang lain dan dampak apa yang akan timbul. Nah, ternyata orang yang berpikir kritis dan kreatif itu mampu memberikan bekerja sama dengan orang lain lebih mudah. Mindset dia yang sudah terarah, mindset dia yang memiliki komunikasi yang baik dengan seseorang, maka nih yang timbul apa? Mereka akan memberikan kerjasama yang efektif tentunya teman-teman. Jadi pembisnis, contoh kita ya sebagai orang businessman atau entrepreneur, seorang manajemen, kita nggak bisa berdiri sendiri teman-teman. Dalam pekerjaan pun di perusahaan, kita juga nggak bisa berdiri sendiri untuk mengandalkan diri kita. Kita akan membutuhkan rekan kerja kita akan membutuhkan partner kerja kita. Begitu juga dalam bisnis. Dalam bisnis, tentunya kita nggak bisa nih, kalau pingin bisnis kita berkelanjutan, berkembang, itu kita nggak bisa berdiri sendiri. Dan itu pun bisa dengan konsekuensi mungkin butuhlah dana atau modal yang lebih besar. Tapi kalau kita misalnya mendirikan dari nol, lebih baik kita kolaborasi. Bagaimana kolaborasinya? Mungkin kita akan mengambil supply chain dari orang-orang yang lebih dekat. Nah, itulah kolaborasi yang mana kita nggak hanya atau enggak itu nggak hanya membuat sesuatu sendiri, karena kemungkinan akan mengambil cost yang lebih besar. Contoh lain, kalau kita misalnya membuat sebuah makanan, eee, mie ayam misal, mie ayam ya, kita beli mie harganya sekian, tapi kalau kita buat mie dengan porsi yang, mungkin sedikit, itu nanti akan lebih kena cost banyak daripada kita, dengan apa namanya, lebih kalau kita buat sendiri akan kena cost banyak, sedangkan kalau kita beli mungkin cost-nya lebih rendah. Itu kalau misalnya market kita masih kecil ya teman-teman. Kalau market kita lebih besar, tentunya kita juga makin membutuhkan sebuah, ibaratnya supplier yang lebih besar dan tentunya di situ nanti akan menemukan harga-harga yang berkualitas dan tentunya, eee, menghemat cost ya teman-teman, gitu. Nah, tadi hubungan, sekarang implementasi berpikir kreatif dan kritis dalam kehidupan sehari-hari ya. Pertama, merencanakan proses sesuai dengan perkembangan mental atau developmentally opportunity. Nah, bagaimana tuh maksudnya? Kenapa implementasi berpikir kritis membutuhkan sebuah perkembangan mental? Iya, karena orang itu kalau mengimplementasikan atau akan menindaklanjuti sebuah pekerjaan, dia itu harus merencanakan sebuah proses agar mana dia mentalnya juga terasah dan endingnya dia mampu mengimplementasikan sesuatu ide itu dengan baik, gitu maksudnya. Terus kedua, membentuk grup sosial yang saling bergantungan. Ternyata berpikir kreatif dan kritis dalam kehidupan itu nanti mampu memberikan sosial yang saling bergantungan, di mana nanti adanya kerja sama yang dimaksud di sini. Terus mempertimbangkan keragaman individu. Orang yang berpikir kreatif itu dia akan memfokuskan beberapa ide yang mana dia melihat sudut pandang dari keragaman individu di kehidupannya gitu. Terus yang
Empat, itu menyediakan lingkungan yang mendukung dengan tiga karakteristik umumnya. Kesadaran berpikir, penggunaan strategi, dan motivasi berkelanjutan. Nah, penting nih teman-teman untuk mengimplementasikan berpikir kreatif dan kritis ini, lingkungan itu harus mendukung, di mana ada kesadaran berpikir. Mungkin dimulai dari kita. Kita sadar akan lingkungan kita membutuhkan ini, maka kita akan kreatif seperti ini. Terus penggunaan strategi. Bagaimana strategi saya ini nanti mudah diterapkan dan masyarakat pun mampu menerimanya dengan baik. Terus yang berikutnya, yang ketiga, motivasi berkelanjutan. Nah, ide saya ini, kreativitas saya ini, mampu nggak memberikan motivasi lingkungan sekitar saya? Paling nggak, mampu nggak memberikan motivasi saya untuk melanjutkan atau sustainable-kan bisnis saya ini dalam kehidupan saya? Paling enggak itu, atau enggak kalau kita ingin bermanfaat untuk lingkungan kita, jadi mampu nggak ini terkonsep atau memiliki manfaat atau mampu memotivasi masyarakat sekitar kita untuk lebih maju lagi nih. Jadi mereka nantinya mampu mendirikan UMKM di mana secara tidak langsung kita membantu perekonomian warga setempat. Nah, itu pemikiran seperti itulah, itu sangat dibutuhkan di masyarakat, teman-teman. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk bermasyarakat. Hal simpelnya, saya kalau misalnya kaya, ya bukan kaya sendiri. Harus mengajak orang-orang terdekat saya untuk ayo sama-sama kita memiliki motivasi agar hidup kita lebih sejahtera. Nah, itulah contoh yang baik, teman-teman. Terus memperhatikan multi-intelijensi individu. Bagaimana itu memperhatikan apa namanya multi-intelijensi individu? Ya, tadi kalau kita dalam kehidupan kita, ya kita paling tidak harus tahu diri kita. Multi kita untuk pembelajaran ini yang cocok apa? Gitu. Terus menggunakan teknik bertanya atau questionnaire yang meningkatkan perkembangan pemecahan masalah dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi teman-teman, orang yang berpikir kritis itu dia akan mampu memberikan apa ya? Memecahkan masalah, bukan memberikan ya, memecahkan masalah dan mampu berpikir secara tinggi untuk lingkungannya, di mana dia menggunakan teknik bertanya apa yang dibutuhkan dengan lingkungannya sekitar ini. Jadi muncullah sebuah kreativitas nantinya. Atau sebuah inovasi gitu. Berikutnya, implementasi berpikir kreatif dan kritis dalam kehidupan. Itu ada mengembangkan pemikiran bahwa belajar lebih bermakna jika diberikan kesempatan untuk bekerja, menemukan, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru. Construction. Terus, itu memfasilitasi kegiatan penemuan agar memperoleh pengetahuan dan keragaman melalui penemuannya sendiri atau bukan hasil pengingat sebuah fakta. Jadi, implementasi yang baik dalam pola berpikir kreatif dan kritis ini nanti kita menemukan sebuah fakta baru atau penemuan baru dari hasil kreativitas kita. Diingat, fakta dan pengetahuan sudah kita pelajari pada pertemuan sebelum UTS. Jadi, mungkin nantinya perlu kita ingat-ingat kembali atau kita pelajari kembali ya teman-teman. Terus yang berikutnya mengembangkan sifat ingin tahu melalui pengajuan pertanyaan, ya tadi melalui kuesioner, menciptakan masyarakat membangun kerjasama. Tadi ada hubungannya bahwa berpikir kreatif dan kritis dalam terhadap kehidupan itu mampu memberikan kerjasama antara masyarakat. Ternyata implementasinya juga selaras bahwa kerjasama itu sangat penting untuk dibangun, teman-teman. Terutama pada individu kita dan untuk kehidupan kita. Kehidupan kita apa? Ya masyarakat kita, sosial kita gitu. Terus,
Memodelkan atau sesuatu agar dapat menirunya untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Nah, ini condongnya berarti ke kreativitas dari seseorang. Dia boleh meniru, jadi orang yang kreatif itu tidak melulu yang baru. Dia boleh meniru dengan konsepnya yang baru. Nah, itulah yang dinamakan peniruan dengan konsep baru, begitu teman-teman. Jadi tidak ada plagiarism. Terus mengarah individu untuk merefleksikan tentang apa yang sudah dipelajari. Nah, berarti kalau yang sudah dipelajari ini dia akan orang yang kreatif itu dia udah melajari nih dari hal-hal sebelumnya. Ternyata dia mengambil celah hal yang sebelumnya ternyata ada nih kekurangannya. Makalah dia masuk dalam kekurangan itu. Itu namanya dinamakan orang yang kreatif, smart, pandai kreativitasnya. Betul. Terus yang dia ke berapa ini selanjutnya menerapkan penilaian autentik. Nah, ini perlu nih kita menilai dari hasil yang telah kita lakukan, teman-teman. Begitu. Terus manfaatnya. Manfaat dalam menerapkan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari itu membantu mengambil keputusan yang tepat, memudahkan penyelesaian masalah, terhindar dari penipuan dan kebohongan, terus mengembangkan kreativitas, meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Nah, kelima ini merupakan manfaat yang diambil apabila kita mampu menerapkan pola berpikir kritis dalam kehidupan sehari. Jadi, kita nanti mampu mengambil nih keputusan yang tepat. Kita juga mudah nih menyelesaikan masalah karena kita memiliki berbagai pertimbangan dengan tadi. Dia observasi, memecahkan masalah, dia mampu nih sosialnya tinggi. Jadi dia mudah menyelesaikan masalah. Terus terhindar dari penipuan dan kebohongan. Orang yang berpikir kritis, dia akan memiliki ilmu-ilmu pengetahuan atau fakta, jadi dia sulit untuk ditipu. Terus sehingga orang yang berpikir kritis itu juga mampu memberikan kreativitas tinggi pada seorang dalam pengembangan hidupnya. Terus meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Nah, tadi sudah disinggung bahwa ada kerjasama. Kerjasama itu membutuhkan sebuah komunikasi antara individu dengan orang lain. Jadi, manfaatnya, kalau kita berpikir kritis, berarti ada nantinya muncul sebuah keterampilan berkomunikasi dengan baik. Tuh. Nah, ini dampak lingkungan terhadap kreativitas. Ternyata kreativitas itu memiliki tiga komponen. Keahlian, motivasi, tugas atau kerja, keterampilan kreatif. Ketiga ini itu dinamakan sebuah kreativitas, di mana masukan kreativitas terhadap inovasi. Ternyata kreativitas ini akan memberikan dampak terhadap inovasi, di mana inovasi ini akan memberdayakan sebuah SDM, meningkatkan motivasi dalam sebuah organisasi dan praktek manajemen. Jadi, individu yang kreatif ini akan berdampak terhadap inovasi. Inovasinya apa? SDM, sumber daya, bukan SDM saja tapi sumber daya. Sumber daya itu ada keuangan, manusianya, human, terus ada pemasarannya, produksi, bahkan industrialnya. Nah, itu eh, sumber daya. Terus dalam sumber daya ini nantinya ada motivasi organisasi. Jadi individu yang kreatif atau tim yang kreatif dia akan ternyata mempengaruhi motivasi dalam sebuah organisasi, teman-teman. Nah, terus
praktek manajemennya pun dia akan terarah dengan baik. Nah, disinilah kuncinya kenapa kreativitas ini akan membangun sebuah inovasi yang baik dalam sebuah lingkungan organisasi. Makanya dampaknya berarti secara positif. Terus, ini ada lingkungan kerja, itu ternyata memiliki dampak juga nih terhadap kreativitas seseorang. Bagaimana tuh lingkungan kerja? Nah, lingkungan kerja yang positif, dia akan memberikan kreativitas yang baik daripada lingkungan kerja yang toksik gitu, teman-teman. Dari sini nanti bisa dijelaskan secara jabar. Jadi jangan lupa untuk dicatat, ada kemungkinan UAS nanti keluar. Ya, teman-teman. Itu. Terus ini apa ini? Ternyata inovasi itu implementing new idea to create value. Mampu memberikan implementasi ide baru dalam menilai sebuah kreativitas. Nah, dari sini ini perlu kita ketahui ternyata sebuah leader dia harus memiliki visi, strategi, dan struktur. Struktur ini nanti dia akan memberikan people, belief, and attitude. Atau memberikan leader ini akan memberikan sebuah eh apa namanya ini? Jadi leader ini harus memiliki visi, misi, strategi, dan structure, di mana ini adanya nanti kompetensi, terus ada kolaborasi, komunikasi, creativity, customer focus, ada bahkan challenge, itu akan memberikan dampak dari people ini, yaitu karyawan ini, dia akan memiliki belief and attitude yang baik, language dan praktik relationship-nya juga baik. Nah, jadi ini sangat berpengaruh nih, ternyata leader ini sangat berpengaruh terhadap people karyawannya, di mana nanti akan menghasilkan di mana akan memberikan lingkungan organisasi dengan attitude dan relationship yang baik gitu. Di mana dijelaskan bahwa culture dari organisasi itu akan memberikan sebuah inovasi, aktivitas inovasi dan project untuk dia berkelanjutan dalam sebuah organisasi itu. Terus basic value-nya apa? Nah, trust dan integritas. Jadi kejujuran dan integritasnya harus dapat nih. Honesty dan openness. Nah, ini perlu kita ketahui. Ternyata ini tuh basic value. Jadi kita tidak jadi dalam pola pikir kritis dan kreatif itu akan menghasilkan sebuah inovasi di mana kita harus memiliki value-value dari seorang leader maupun people-nya, di mana itu memiliki basic value seperti ini. Nah, nantinya ada innovation value. Inovasi value inilah kita harus nangkep nih, ternyata organisasi itu memiliki nilai inovasi dalam lingkungan kerjanya. Begitu. Perlu kita ketahui ya, akan menciptakan innovation networking yang baik. Begitu, teman-teman. Nah, selesai untuk pertemuan ke-15 ini atau pertemuan sebelum UAS minggu depan. Nah, untuk minggu depan kita memasuki masa tenang, sedangkan untuk UASnya akan dimulai tanggal pada tanggal 15 sampai 26 Januari. Nah, itu nanti kita memasuki yang mulai tanggal eh yang masuki hari Kamis. Berarti kisaran tanggal 18. Nah, 18 kita nanti mulai UAS. Jadi, dalam masa tenang nanti bisa mempelajari apa namanya, materi-materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15 ini.
Nanti soalnya sama kayak UTS, yaitu menggunakan esai. Jadi tolong dalam pengerjaan nanti berdasarkan atau based on pendapat kalian, bukan based on buku atau bahkan copy paste. Saya tidak akan memberikan nilai yang baik apabila ketahuan bahwa itu copy paste. Atau enggak, entah itu copy paste dari materi yang saya berikan atau copy paste dari internet gitu. Jadi memang dalam mata kuliah ini hasil pembelajarannya berdasarkan based on kalian yang kalian pahami benar-benar. Jadi sudah ada materinya, tolong belajar dengan baik, kuasai dengan baik, dikerjakan menurut pendapat kalian, bukan menurut orang lain. Apabila terlihat adanya plagiasi, maka saya juga tidak eh, akan berani memberikan hal yang sesuai pengerjaannya itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi tolong tetap belajar dan saya juga akan murah hati untuk memberikan nilai apabila pengerjaan kalian benar-benar dikerjakan dengan baik gitu. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan terkait UAS bisa ditanyakan di grup. Sekian dari pemaparan materi saya hari ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman.